yang stres rakyat. Tapi kenapa yang gila itu pejabat? Nyilinya pakai uang rakyat. Oke, kita akan mulai segmen yang ngeri-ngeri sedap sih. Sedikit hati panas tapi otak dingin nih. Oke. Pegang dah. Ketahan. Banyak. Ada yang tahu nggak sih? Jadi aku jelasin aja ya. Di Arab Saudi, orang yang nyuri sandal dipotong tangannya. Di Indonesia, orang yang nyuri uang rakyat dipotong mata tangannya. Di Cina, lanjut ya. Di Cina, orang yang jadi koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, digantung kasusnya. Aduh, kalau udah bahas mengenai hukum mati untuk koruptor, sepertinya emang cukup ngeri sih. Tapi gak apa-apa, kayak kita bahas bareng-bareng aja. Di sini di atas aku, di belakang aku, udah aku taruh beberapa Liga Champion Indonesia. Jadi yang pertama ada Pertamina, jumlah 968,5 triliun rupiah. Kalau ditutup nih ya, di botol nih, botol pertama ditumpuk sampai atas, itu panjangnya bisa sampai 10 kali bolak-balik ke bulan. Terus kalau misal ditaruh nih, kita tuang air pertama ya, itu bisa menuhin satu kota Sumatera. Berapa banyak? 9,5 triliun ini. Oke, jadi di sini kita akan masuk aja ke pembahasan utama yang tadi aku bilang di awal, yaitu hukum mati untuk para koruptor. Di sini aku sudah menghadirkan 3 narasumber yang sekali lagi terima kasih sudah menghadirkan waktunya. Pertama ada Bapak Raffi sebagai warga negara Indonesia. Di samping saya ada Om Bagus yang apa? Dia ini salah satu Menteri Keuangan Indonesia yang sudah pernah menjabat di Menteri Keuangan Indonesia yang saya undang sekarang ini untuk menghadiri. Terima kasih Bapak. Terus terakhir ada anggota DPR Bapak Jimmy. Terima kasih juga menghadirkan yang ke kami semua di sini. Oke, pertama kita akan mulai dulu dari pendapat dari warga negara Indonesia ini, Bapak Raffi. Apakah ada paparan atau materi yang bisa disampaikan untuk kita semua terkait berupa netral, pro atau kontra mengenai hukum mati dalam untuk para koruptor? Saya sebagai warga berpendapat bahwa hukuman mati patut dipertimbangkan untuk pelaku korupsi. Terutama mereka melakukan kejahatan luar biasa dengan kerugian negara yang masif. Korupsi dalam skala besar dapat menimbulkan sendiri-sendiri kehidupan berbangsa. Oke, terima kasih ya tadi jawabannya Bapak Raffi. Jadi Bapak Raffi di sini menekankan bahwa korupsi harus koruptor harus dihukum mati. Jadi Bapak Raffi di sini mengajukan pro dalam argumennya. Oke, selanjutnya silakan Bapak Jimmy sebagai anggota DPR. Ya, hukuman mati sering dianggap melanggar prinsip hak asasi manusia dan hak kemanusiaan karena menghilangkan hak untuk dan berpotensi orang yang tidak bersalah. Banyak orang percaya bahwa orang yang melakukan kesalahan itu berhak untuk melakukan rehabilitasi dan perubahan. Oke, jadi Bapak Jimmy sini menekankan bahwa koruptor tidak boleh dihukum mati karena melawan hak asasi manusia. Oke, jelas ya Bapak Jimmy, makasih atas keterangan. Selanjutnya Bapak Bagus. Menurut saya hukuman mati bagi para pelaku korupsi ini tidak tepat karena sesuai dengan Bapak Jimmy tadi bilang itu sudah jelas melanggar hak asasi manusia dan juga masih banyak hukuman lain yang bisa dilakukan untuk para pelaku korupsi seperti rehabilitasi dan hukuman penjara yang setimpal karena hukuman penjara ini dilakukan sebagai pencegahan untuk takutnya ada kesalahan hukum atau salah tangkap serta mencegah dampak sosial yang menciptakan ketidakadilan dan ketakutan dalam masyarakat. Mungkin itu saya jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Bagus atas penjelasannya mengenai kontra. Sebenarnya di sini aku sempat
bukan mungkin aja sih, Bapak Bagus kan salah satu anggota salah satu orang yang berhasil sudah keluar dari masa anak-anak di penjara setelah melakukan korupsi. Apakah Anda mengatakan seperti itu karena Anda pernah melakukan korupsi? Atau emang Anda melihatnya secara objektif? Gimana? Oke, jadi di sini kata Bapak Bagus sendiri, kalau misalnya dia tuh bilang dia itu melihatnya secara objektif. Jadi bukan hanya karena emang dia udah menjadi oknum dari koruptor, tapi dia melihat seluruh peraturan, seluruh aspek yang ada di Indonesia yang menurut dia itu adalah hal yang patut untuk diikuti. Oke, gitu ya. Jadi di sini yang udah aku lihat tadi ada satu narasumber yang pro dan ada dua narasumber yang kontra. Di sini aku pengen ambil kesimpulan dari tiga narasumber yang udah memberikan paparannya. Bapak Rami menjelaskan kalau misal narasumber, kalau misal koruptor itu harus dihukum mati karena memberikan hukuman jerak, hukuman yang simpel dengan dampak yang diberikan kepada kita semua, kita yang sebagai warga negara Indonesia saat ini. Sedangkan tim kontra, Bapak Jimmy dan Bapak Bagus itu memilih kontra karena dia yakin kalau misal koruptor jika dihukum mati itu akan menjadi semacam melanggar hukum dan juga ada mungkin sistem kesalahan yang ada pada hukum dan tidak semuanya itu juga harus diselesaikan dengan cara hukum mati. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya ada sesi selanjutnya yaitu adalah paparan penutup dari masing-masing narasumber, bisa berupa pendapat diri sendiri, kesimpulan atau hal yang ingin disampaikan pada kita semua. Silakan dari Bapak Rafi. Dengan demikian, meskipun tindakan korupsi tidak dapat dibenarkan, dampak positif yang dihasilkan dalam proses tertentu tidak dapat sepenuhnya diabaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Rafi atas jawabannya. Tepuk tangan untuk Bapak Rafi, ayo. Terima kasih Bapak Rafi menjadi warga negara yang melihatnya secara objektif ya. Selanjutnya silakan Bapak Rafi. Secara keseluruhan, hukuman mati tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga tidak efektif dalam mencegah korupsi. Pendekatan yang lebih baik adalah rehabilitasi dan hukuman penjara yang adil, sehingga kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan. Oke, terima kasih Bapak Bagus. Mari kita beri aplaus ke Bapak Bagus. Menurut saya penting bagi kita untuk tidak hanya mempertimbangkan efek jerak, tapi juga prinsip hukum dan kemanusiaan yang mendasari keputusan. Semua langkah diambil dengan bijaksana untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada hukum. Oke, makasih Bapak Jimmy atas paparan penutupnya. Dan kita mungkin aku akan menambahkan beberapa ya. Sekarang 17 April 2025. Kita nggak tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan apakah Indonesia masih mengalami tingkat koruptor yang tinggi atau udah berubah. Jadi mungkin kita berdoa aja, kita berharap bahwa Indonesia ke depannya bisa jauh lebih baik lagi, bisa jauh berubah dan bisa menjadi negara yang maju. Amin. Semoga. Dan oh ya terakhir juga terima kasih buat penonton di sini, audiens yang sudah setia mendengar, setia melihat, dan narasumber terutama udah meluangkan waktunya. Dan ya mungkin itu aja aku rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.